Penetapan awal tahun Hijriah itu dipicu oleh apa? Oleh surat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari ketika itu di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab menjadi amir, menjadi gubernur di Basrah. Tahu Basrah? Daerah Irak sekarang. Jadi gubernur di sana. Kemudian datang surat Umar bin Al-Khattab, maktub, tertulis di bawah surat itu Sya'ban, bulan saja, tapi tidak ada tahunnya. Itu ada dalam berbagai sumber sejarah, termasuk dalam Al-Imam Al-Hakim. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari membalas surat Umar bin Al-Khattab. Atana kutubuk, datang surat-surat engkau kepada kami, tertulis padanya Sya'ban. Tapi apakah ini Sya'ban tahun sekarang? Atau Sya'ban yang lalu? Atau Sya'ban yang akan datang? Tidak jelas. Fa'arrikh, maka tetapkanlah tanggal. Tetapkanlah penanggalan kita berdasarkan tahunnya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpun para sahabat untuk apa? Untuk membuat tarikh Islami, penanggalan umat. Nah, di sini nampak lagi bahwa umat Islam semenjak Rasul sampai kepada Al-Khilafah Ar-Rashidah, kepada para khalifah, itu memang membangun apa? Jati diri, kepribadian tersendiri, bukan menjadi kepribadian yang mengekor kepada orang lain. Jangan dikatakan penanggalan tidak ada, ketika itu ada. Ada penanggalan Romawi, ada penanggalan Persia. Kenapa tidak diikuti itu? Miladiah sudah ada, Masehi. Tapi kenapa tidak diikut oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat? Adalah kita pakai sajalah Masehi itu, miladi. Tidak. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang informasi sejarah tersebut, apa yang bisa kita tangkap? Umat Islam harus punya kepribadian tersendiri, membangun kepribadian sendiri, bukan menjadi umat yang mengekor kepada yang lain. Kalau seandainya semangat mengekor hanya menurut saja ada pada Umar, pada Utsman, pada Ali bin Abi Thalib ketika itu dan sahabat-sahabat lainnya, tentu mereka akan bersepakat, sudahlah kanlah do tanggal panjang-panjang nawak mikir ni kuisalah itu. Nyata tidak. Mereka tidak mau. Nah, semangat inilah yang harus tumbuh kembali di tengah umat Islam. Umat Islam harus mendiri, umat Islam harus punya kepribadian tersendiri, punya karakter tersendiri. Yang terjadi malah sebaliknya hari ini, karakter yang telah dibangun oleh Nabi, kepribadian yang telah ditunjukkan oleh Rasul untuk dipakai oleh umat beliau, hari demi hari tergerus. Cara berpakaian umat Islam sudah ke barat-baratan, aduna lebih barat dari orang barat. Cara bergaul mereka, heran melihat hari ini cara-cara anak muda kok memanggil orang dengan anjing, dah saja ya, inglo. Itu gaya dari mana tuh? Jelas bukan gaya dari Islam. Nah, ketika sedikit demi sedikit menuruti gaya-gaya orang itu, akhirnya kita akan lost control. Jadi benar apa kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qabla. Kamu akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian,
shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujr dub, sehingga walaupun mereka masuk nanti ke lubang biawak sekalipun, bahasa kita masuk ke lubang serigala sekalipun, ittaba'tumu, kalian akan ikuti mereka. Sekarang orang dengan orang tua mana adab? Kalau dahulu belakang orang bokap, nyokap, sekarang bapaknya nyombo bro, halo bro. Ini hari-hari akan semakin hilang. Kepribadian Islami yang susah payah dibangun oleh Rasul, beliau didik para sahabat agar menjalani hidup di atas nilai-nilai itu, hari demi hari tergerus. Dalam berbagai lapangan kehidupan, itu baru tata cara pergaulan saja, cara berbicara. Kalau kita baca Al-Quranul Karim dan kita lihat praktek yang ada di tengah masyarakat yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh. Padahal dahulu para sahabat tumbuh dengan karakter seperti itu. Hari ini disebabkan apa? Karena di dalam diri umat hari ini tidak tumbuh semangat untuk apa? Memiliki kepribadian tersendiri yang terambil dari nilai-nilai yang telah turunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu yang hilang. Itu. Syura, musyawarah, tolong menolong di atas kebaikan, yang kita sering dalam bahasa kita disebut gotong royong. Mana ada sekarang lagi? Jarang kita temukan. Kepedulian, kepedulian hari ini sudah bergeser menjadi apa? Jadi prestise. Peduli dengan orang, kameranya 20, pergi 20.000. Mana nilai-nilai ini ditanamkan oleh Rasul? Memberi tangan kanan kalau dapat, tangan kiri jangan tahu. Malah Nabi SAW menjanjikan orang seperti itu berada di dalam naungan di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Mana nilai itu? Dan bahkan tidak sedikit umat Islam hari ini, dia Muslim, mengaku Muslim, tapi perangainya tidak menunjukkan keislaman. Orang berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Orang minum, dia minum. Orang tidak salat, dia tidak salat juga. Jadi itu yang dikatakan imma'ah, kata Nabi. Nabi SAW katakan, la takunu imma'atan. Tahu imma'ah? Ikan Nabi SAW, janganlah kamu, la yakun ahadukum imma'atan, atau la takunu imma'atan. Jangan kamu menjadi orang yang imma'ah. Apa itu imma'ah? Taquluna in ahsana an-nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Kamu berkata itu bukan hanya berucap saja di sini yang dimaksud, tapi perkataanmu menunjukkan apa? Perbuatanmu. Kamu berperilaku seperti apa? In ahsanan nas ahsanna. Kalau orang berbuat baik, ikutlah kita berbuat baik. Kami mau berbuat baik pula. Tapi wa in zalamu, tapi orang banyak berbuat zalim, zalamna. Masa kami tidak satu loh? Itu imma'ah namanya. Tiba orang ke surga manggu, tiba orang ke neraka nyolo dulu. Imma'ah. Jadi amal dia itu tergantung kepada orang banyak saja. Mana yang populer? Sebagian seperti itu.
Orang buka aurat, dia hobi pula buka aurat. Kalau lagi tren jilbab, berjilbab pulanya. Kita lihat, ke musim umrah, dia ke Makkah. Jangankan jilbab, cadar pun dipakainya. Pulang dari umrah, bergaul lagi dia ke diskotik. Jangankan memakai jilbab, atas bawah tanggal. Jadi dia tergantung kepada orang saja. Kalau orang berbuat baik pula. Kalau ada orang berbuat maksiat, pantang lo ketinggalan. Nah, inilah. Ini yang diingatkan oleh Nabi, la takunu imma'atan. Jangan kamu sekalian menjadi imma'ah. Imma'ah itu apa maknanya? Saya bersama orang banyak sajalah. In ahsanan nas, jika orang berbuat baik, ahsanna, kita ikut berbuat baik. Wa in zalamu, namun jika orang berbuat zalim, zalamna, kami ikut pula berbuat zalim. Itu yang diperingatkan oleh Nabi. Nah, apa yang diperintahkan Nabi oleh kita? Walakin wattinu anfusakum. Tapi buatlah posisi, berikan posisi dirimu, jangan ikut orang. Jangan terombang-ambing oleh tren, oleh mode, oleh kecenderungan orang banyak. Kamu harus memiliki sikap sendiri. Tentukan posisimu di mana. Kamu Muslim kan? Di mana tempat kamu berada? Buat seperti itu kata Nabi. Wattinu anfusakum. Tepatkan posisimu. In ahsanan nas, di mana posisimu? Jika orang berbuat kebaikan, ya silakan. Antuhsinu, buatlah kebaikan bersamanya. Wa in asa'u, namun kalau orang berbuat kejahatan, la tazlimu, jangan ikut berbuat kejahatan, berbuat zalim bersama mereka. Itulah orang yang memiliki komitmen, tahu dia posisi dia di mana sebagai seorang Muslim. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa seorang Muslim itu punya kepribadian sendiri, bukan mengikut, bukan jadi pengekor. Kita sekarang sebagai umat pengekor. Tadi dalam adab pergaulan, apalagi dalam ekonomi. Jadi apa? Ikut saja tren dunia bagaimana. Bahkan kita jadi objek orang. Kebutuhan hidup kita yang pokok saja bergantung kepada orang lain. Kita terkenal dengan negeri, khusus negara kita, negeri yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, Cinawi, berbagai macam. Ini bongkahan surga yang jatuh ke bumi. Tongkat ditanam jadi pohon kayu, gitu. Itu negeri kita. Tapi bareh mengimpor. Bergantung kepada orang lain. Nah, kita terus juga mengatakan bahawa kita adalah umat yang wa antumul a'laun. Kamu umat yang tinggi. Khaira ummah, kamu umat terbaik. Sering berkata begitu. Tapi kalau kita merenung, saya saja yang duduk di sini kalau mikir kita jadi malu jadinya. Kenapa? Yang ada di hadapan saya ini yang produk kita mana ya? Nih Mac ini, baca di belakangnya. Nah, yang ini lagi, produk mana ini? Yang ini Korea lagi. Buat minum aja China. Ya, apa ini? Paling yang produk kita nih, kursi inilah.
Nah, di mana jati diri kita sebagai ummah? Nah, jadi belajar dari sirah Nabawiyah. Saya tahu kita tidak mengaji ini, tapi karena ini awal Muharram, makanya saya mengaji ini sekarang. Kita kan mengaji tentang dakwah Nabi secara sirriyah, secara diam-diam. Tidak lupa itu. Tapi perlu diingatkan momentum ini. Dan kita tidak ada peringatan Tahun Baru Hijriah di Surabaya. Karena kita mengaji sejarah hampir setiap pekan. Apalagi diperingat-peringati itu. Tapi momennya kita bahas. Jadi, penanggalan Hijriah tersebut, salah satu hikmah yang ada di balik penetapan itu adalah membangun kepribadian ummah. Di mana didapat oleh sahabat, ia tidak tumbuh begitu saja. Dari Nabi SAW. Nabi berulang kali mengatakan, khaliful musyrikin, khalifu ahlul kitab. Berbedalah dengan kaum musyrikin. Jangan kamu menyamai, jangan. Makanya ada hadis yang umum, man tashabbaha biqaumin, siapa menyerupai suatu kaum, bahwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Walaupun tingkat penyerupaan itu tidak seluruhnya haram, tetapi ada makna yang lebih umum, artinya walaupun tidak semuanya dalam kategori haram. Para ulama mengatakan tasyabbuh yang haram itu kalau ada kaitan dengan perkara yang menjadi khususia mereka, kekhususan mereka di dalam agama mereka, sebagai syiar, simbol keberagamaan, beribadah dan lain-lain. Itu yang diharamkan. Tetapi di dalam tradisi, di dalam budaya, Nabi juga tidak menyuruh kita untuk menyamai mereka. Baiknya kita membangun apa? Kepribadian sendiri. Kita harus memiliki peradaban sendiri, sehingga memiliki budaya sendiri. Itu yang diharapkan oleh Rasul SAW kepada kita. Karena itu Nabi tidak mengambil cara-cara kaum musyrikin itu. Di dalam banyak hal beliau ingatkan, khalifu, selisihi mereka. Artinya jangan menjadi pengekor kepada mereka. Di dalam banyak hal. Tadi kita cerita dalam masalah tata cara pergaulan, kehidupan, penampilan, performance. Penampilan seorang muslim tidak sama dengan kafir. Penampilan seorang wanita muslimah tidak sama dengan wanita kafirah. Jelas. Cara bergaul tidak sama. Ada karakter yang mesti dibangun oleh umat. Nah, itulah semangat hijriah itu. Kalau kita bicara tentang penanggalannya, nanti semangat hijrahnya berbeda ya. Semangat hijrah lain lagi. Semangat hijriah itu, penanggalan hijriah itu semangatnya adalah membangun kepribadian umat yang mustaqillah, yang mandiri. Nah, makanya tidak kita temukan sahabat mengambil tarikh penanggalan-penanggalan orang lain yang telah ada dan eksis di zaman itu. Tidak diambil oleh sahabat. Tidak. Penanggalan miladiyah. Dan itu dipakai oleh kerajaan besar di zaman itu. Kerajaan apa? Romawi Timur. Mereka tidak mengambil penanggalan Persia. Mereka tidak mengambil penanggalan-penanggalan lainnya, termasuk penanggalan-penanggalan Mesir kuno dan lain-lain. Tidak ada mereka ambil. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa mereka memang betul-betul telah tertanam di dalam diri sahabat itu, Umar bin Al-Khattab dan para sahabat, tertanam apa? Kita adalah umat yang mandiri. Kita umat yang telah ditinggalkan oleh Rasul SAW dengan apa? Dengan segala kecukupan nilai. Dari situ dibangun kepribadian kita. Nah, itu yang hadir. Nah, hikmah itu yang harus diambil oleh umat Islam hari ini. Karena itu umat Islam harus bangkit untuk memiliki kepribadian
Islami dalam berbagai hal. Dalam ekonomi harus mandiri. Kita tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok kita saja, pak impor semua. Minyak diimpor, padahal kita minyak kita di bawah minyak, di atas minyak. Beras, kita pernah swasembada dahulu, berarti bisa. Kembangan teknologi, hendak kita bangga membeli Rafael dari Prancis, Sukhoi dari Rusia, F sekian dari Amerika. Anak dibanggakan orang yang membuat, pak di tukang Bali saja. Jangan dia buat satu program di sana nanti, di dalam itu yang tidak terdeteksi. Ketika persenjataan mau dipakai, dia nonaktifkan, lepas menekan tombol, tidak menggarik rudal itu. Nah, kapan kita akan mandiri? Dahulu ada teknologi dikembangkan oleh B.J. Habibie. Pesawat terbang, sudah terbang. Pindah kemana pengembangan itu? Tapi kita mengaku juga umat bangsa yang besar. Nah, bagaimana untuk memajukan bangsa ini? Umat Islam yang harus bangkit. Kenapa? Karena mereka lah bahagian terbesar dari bangsa ini. Semangat Hijriyah harus ditangkap oleh umat Islam hari ini dari cara sahabat. Itu adalah satu bukti baru, di mana sahabat tidak mau mengikuti penanggalan-penanggalan yang telah ada.